Salam damai sejahtera bagi kita semua yang ada di rumah. Saya percaya di dalam hari-hari ini berkat Tuhan akan semakin melimpah kepada kita yang juga taat mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara tentang jadilah bijaksana. Saudara kekasih, Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, saya akan bacakan ini. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama yang bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara kekasih dalam Kristus, firman Tuhan ini membawa kita lewat perenungan kita di hari-hari, di saat stay at home, di mana kita tahu bahwa kita harus menjadi orang yang bijaksana. Bagaimana untuk juga bisa menjadi orang bijaksana? Firman Tuhan tadi berkata, ya, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana juga kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Hidup kita ini harus juga seperti orang arif, bukan orang bebal. Orang bebal itu saudara dikasih tahu, ya, itu tidak lakukan, tetapi juga sok tahu. Dikasih tahu juga tidak tahu, tetapi berlagak tahu. Nah, ini orang bebal ini saudara, ya. Jadi keras tengkuk, ya, jadi susah di ngomongin. Dan ini kalau saudara hidup kita juga ini seperti ini, saudara juga banyak alasannya. Orang bebal itu juga adalah orang yang paling banyak alasannya, ya. Karena kita percaya Tuhan mau supaya kita menjadi orang arif, orang bijaksana, supaya kita ini jangan menyusahkan orang. Makanya kita juga ini jangan jadi orang bebal. Sama sebagaimana juga pemerintah ini saudara sudah mengumumkan untuk kita juga melakukan PSBB untuk hal-hal yang tidak urgent, supaya saudara stay at home, jaga jarak juga saudara. Supaya kenapa? Supaya kita bisa memutuskan rantai daripada penularan COVID-19 ini. Nah, saya percaya jemaat Tuhan juga di sini belajarlah untuk menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dikatakan. Ya, jangan menjadi orang bodoh atau orang bebal, mendengar tapi tidak melakukan. Bagian yang kedua untuk kita juga bisa menjadi bijaksana ini saudara, ya. Firman Tuhan ini berkata dalam ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu kita ini, saudara, kita tidak bisa berhentikan. Ya, waktu ini akan berjalan terus, dan kita mesti belajar untuk jangan juga hidupnya itu di masa lalu, tapi kita mesti hidup di masa sekarang. Ya, saudara kekasih di dalam Kristus. Makanya waktu-waktu dulu saudara, kita mungkin juga begitu sibuk, ya, dengan pekerjaan, dengan segala kesibukan kita, bahkan juga mungkin kita di dalam pelayanan kita saudara, tetapi kita tidak ada waktu untuk bersekutu secara pribadi, bersekutu dengan juga komunitas kita dengan lebih intensif, ya, lebih dalam lagi, ya, tidak serius waktu-waktu yang lalu, ya, dengan keluarga kita juga. Nah, inilah waktunya. Kalau saudara ingin jadi orang yang bijaksana, pergunakan waktu ini. Sekarang kita tidak bisa lagi bilang kita tidak ada waktu. Sekarang ini kita punya banyak waktu, dan pergunakanlah itu. Jangan juga untuk hal-hal yang jahat, kata Tuhan. Saudara tahu juga bagaimana kriminal juga ini meningkat sekarang katanya. Menurut kepolisian saudara, data kepolisian. Tapi kita percaya, mari saudara, kita menjadi saksi supaya kita bisa mempergunakan waktu yang ada ini untuk kita banyak, ya, mendapatkan satu perbuatan yang baik kepada juga orang-orang di sekeliling kita. Lebih jauh lagi dikatakan katanya, ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh,
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Nah, saudara, orang bodoh ini juga dijelaskan oleh suratan Efesus ini adalah orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Banyak orang, saudara, ini cuma hanya komplain. Tapi mereka nggak mengerti kehendak Allah. Saudara tahu bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir? Mereka juga nggak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, walaupun memang juga Musa ini belum tahu apa yang akan terjadi, tapi janji Tuhan bahwa mereka akan dibawa ke tanah perjanjian. Sedemikian juga hidup kita, saudara. Tuhan berjanji untuk juga kita akan juga dibawa, saudara, ke tanah perjanjian kita. Nah, lewat apa, saudara? Lewat proses. Makanya kita ini jangan komplain. Kita harus mengerti kehendak Allah. Situasi seperti ini, sekali lagi saudara, memang inilah masa-masa yang sulit bagi para pengusaha. Masa-masa yang sulit bagi kita yang bekerja. Karena juga semua kantor tutup, perusahaan-perusahaan juga yang bukan perusahaan-perusahaan logistik atau perusahaan inti, ini sembako atau segala macam daripada kehidupan kita ini tidak boleh buka. Tapi saudara, sekali lagi, jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir dan saudara, mereka komplain. Ya, padahal mereka ini sedang dibebaskan. Inilah hari yang memang susah, tapi ini adalah juga kesempatan di mana engkau bisa mengalami mujizat Tuhan. Sama sebagaimana bangsa Israel. Tetapi mereka ini karena tidak mengerti kehendak Allah, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Apakah kami ini kurang kubur, katanya, di Mesir, sehingga juga harus mati di sini. Tetapi sekali lagi, waktu Musa mengangkat tongkatnya itu, saudara, otoritas kuasa itu ada di dalam diri kita. Jangan saudara bersungut-sungut. Waktu engkau juga bersungut-sungut, maka lemahlah kekuatanmu, saudara. Waktu engkau bersungut-sungut, engkau tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi waktu engkau juga bersyukur, disitulah kehendak Tuhan, hikmat Tuhan, hati Tuhan akan juga diberikan kepada saudara. Musa tahu ini, maka dia mengangkat, katanya juga Tuhan berbicara, angkat apa yang ada pada kamu. Ya, kata Tuhan, biarlah juga Tuhan akan mempergunakannya. Waktu dia mengangkat daripada tongkatnya, laut itu terbelah. Tidak ada jalan buntu buat hidup kita. Tuhan akan memakai saudara lewat kesempatan ini juga. Sekali lagi, bersyukurlah. Maka juga keajaiban, mujizat, hal-hal yang engkau tidak pernah berpikir, tapi engkau mesti punya iman, percaya kepada perkataan Tuhan, dan engkau akan bisa mengerti. Dan Tuhan akan memberkati saudara dengan pikiran dan hatinya, sehingga engkau bisa keluar dari semua kesusahan dari pandemi COVID-19 ini. Bagian yang berikutnya, saudara, ini yang Tuhan juga inginkan kepada kita, supaya juga ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara, waktu Tuhan ada bersama-sama dengan murid-muridnya, dia katakan, sebentar lagi aku tidak akan ada lagi bersama-sama dengan. Tapi Tuhan janji, dia akan memberikan satu penolong kepada mereka. Dia akan menolong mereka, untuk mereka juga tidak lagi menjadi yatim piatu, saudara. Ya, tapi supaya juga apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan buat hidup mereka, ini Tuhan akan nyatakan lewat kuasa Roh Kudus ini. Karena kuasa Roh Kudus ini yang akan menolong mereka, untuk mereka bisa dituntun di dalam firman Tuhan, sehingga juga rencana Tuhan dalam hidup mereka ini bisa digenapi. Roh Kudus ini yang akan membantu kelemahan kita di dalam juga segala sesuatu yang kita tidak tahu, yang harus kita doakan. Tetapi juga roh itu akan membantu di dalam juga kelemahan kita. Ya, karena kita juga tidak tahu untuk kita harus berdoa apa. Dan janji Tuhan dikatakan, karena Allah itu roh, maka dia akan menyelidik hati kita, dan dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Ingat saudara, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Biarkan Roh Kudus ini akan menguasai hidup saudara. Dan saya percaya kebijaksanaan yang dari Tuhan ini akan datang kepada diri saudara. Sehingga
saudara juga bisa menjadi orang-orang yang bijaksana, yang bisa akan keluar dari segala permasalahan ini. Karena hanya kebijaksanaan yang dari Roh Kudus lah, yang dari Tuhan lah, yang akan juga membawa kehidupan yang kekal dan berkat yang kekal buat hidup kita. Tuhan memberkati saudara.